Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romika Pakpahan dari Prodi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata 1B. Saya ingin mempresentasikan topik saya, yaitu moralitas pemuda Kristen sebagai insan pariwisata. Selamat mendengarkan ya. 1. Menjelaskan tentang pengertian moralitas. Moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral juga dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut KBBI, moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. 2. Pentingnya moralitas dalam kehidupan. 1. Dengan adanya moralitas, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu, sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. 2. Untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan sosial. 3. Agar manusia dapat bertindak dengan penuh kebaikan yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral. 4. Agar kita bisa membedakan perbuatan atau tindakan yang baik dan buruk. 3. Mengenai apa dan bagaimana moralitas Kristen. Moralitas Kristen artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat istiadat atau sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Moral dan iman harus selalu disandingkan, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moral yang benar adalah moral yang dilandaskan dan merupakan ungkapan iman. Demikian halnya tindakan harus selalu bersanding dengan nilai-nilai moral. Moral Kristen adalah moral iman tanpa syarat, dalam artian tidak menghitung-hitung atau tidak mempertimbangkan rugi dan tanpa pamrih. Oleh karena itu, hidup Kristen adalah pengabdian, tertulis dalam Roma 12 ayat 1-2 dan Filipi 2 ayat 17. Moralitas Kristen adalah moralitas hidup mengikuti Yesus serta meniru caranya. Sebab Yesus adalah pemenuh seluruh hukum, bahkan dialah hukum baru bagi setiap orang yang mau hidup sempurna. Yesus adalah jalan, hidup dan kebenaran. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6-7. Ajaran dan tindakan Yesus merupakan tindakan Allah sendiri. Tertulis dalam Yohanes 7 ayat 16-17. Moralitas Kristen diwujudkan dalam tindakan yang artinya moralitas menjadi benar ketika ia merupakan ungkapan iman. Karena tindakan manusia terkait juga bagaimana manusia itu sendiri menghayati imannya. Orang beriman tentu bertindak atas dasar kehendak Allah, bukan semata-mata kehendak manusiawinya. Tertulis dalam Matius 7 ayat 21. 4. Tujuan moralitas Kristen dan penerapannya. Tujuan moralitas Kristen adalah agar kita hidup bermoral sesuai ajaran Kristen, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, dan agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan sesuai dengan firman Allah yang bersumber dari Alkitab. Penerapan moralitas Kristen adalah dengan menjalankan setiap hukum Taurat yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu menjadi salah satu cara mendapatkan keselamatan. Oleh iman
kepada Tuhan dan mengarahkan hati serta pandangan kita kepada Tuhan akan membangun moral yang baik di dalam hidup kita. Maka moral yang kita miliki akan tetap terjaga. Dalam firman Tuhan selalu mengajarkan bagaimana agar kita tetap memiliki moral yang baik. Salah satunya dengan menjalankan 10 hukum Taurat. Pada hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10, Tuhan menekankan agar kita menjaga moral kita. 5. Moralitas dalam konteks menjadi insan pariwisata perhotelan. Menjadi insan pariwisata harus bermoral. Karena itu, merupakan hal terpenting dalam menunjang di bidang kepariwisataan. Dengan adanya moral yang tertanam, maka akan lebih merasa bertanggung jawab dan bisa melakukan hal yang benar sebagai insan pariwisata dalam memberikan pelayanan yang baik dan bermoral. Dengan demikian akan mendapatkan feedback yang baik bagi diri sendiri. 6. Contoh orang yang menyalahgunakan otoritasnya. Penyalahgunaan artinya bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri yang merugikan pihak lain. Contoh orang yang menyalahgunakan otoritasnya adalah pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Mereka menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang-orang yang dekat dengannya dan bersifat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Contoh lainnya adalah perawat. Biasanya perawat akan melayani dan merawat orang sakit dan dalam bantuan pengobatan untuk kesehatan. Namun tidak sedikit pun pula kita melihat perawat yang bekerja setengah hati dan melanggar kode etik. Hal ini terjadi akibat kesenjangan status dan peran. Biaya pendidikan perguruan tinggi ketika menuntut ilmu tidak sebanding dengan apa yang diperoleh ketika memasuki dunia pekerjaan. Contoh yang terakhir adalah Daud, menggunakan otoritasnya untuk memiliki Batsheba, padahal Batsheba sudah bersuami. Tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1-27. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.